menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak atau RHP yang masuk dalam daftar pencarian orang. RHP tidak diketahui keberadaannya ketika tengah akan dijemput paksa. Penetapan DPO atas RHP juga dibenarkan Polda Papua yang dilibatkan dalam pencarian. Bupati korup yang kabur ke Papua Nugini ternyata kader Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling diingat dari Partai Demokrat? Tentu jawaban masing-masing orang berbeda. Ada yang ingat mantan ketua umum sekaligus pendiri partai itu ngeluarin 5 album saat masih menjabat sebagai presiden dulu. Dan ada pula yang ingat banyak banget anggota keluarga Pak SBY yang berkarir di partai politik, di Partai Demokrat. Mulai dari Hadi Utomo, ipar SBY, Ani Yudhoyono, istri SBY, Ibas dan AHY, anak SBY, Agus Hermanto dan Pramono Edi Wibowo, adik ipar SBY, serta Sartono Hutomo, sepupu SBY. Sehingga yang terjadi, partai ini rasa PKC alias Partai Keluarga Cikeas. Namun dari sekian banyak ingatan itu, ada satu hal yang paling berkesan menurut hemat penulis, yakni iklan katakan tidak pada korupsi. Kura-kura begini yang disampaikan di iklan itu. Gelengkan kepala dan katakan tidak. Abaikan rayuannya dan katakan tidak. Tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Terlihat yang menjadi bintang iklan tersebut adalah Ibas, Anas Urbaningrum, Teresia Ebena Ezeria Pardede atau Tere, Angelina Sonda dan Andi Malarangeng. Uniknya, setelah menayangkan iklan itu secara terstruktur, sistematis dan masif di media, kader Partai Demokrat malah korupsi berjamaah. Tidak tanggung-tanggung, 3 orang sekaligus bintang iklan katakan tidak pada korupsi tersebut terseret kasus korupsi, yakni Andi Malarangeng, Angelina Sonda dan Anas Urbaningrum. Sementara Ibas, namanya sering disebut terkait kasus hambalang, namun KPK terkesan gak berani menggarapnya. Mungkin segan sama SBY kali ya. Lagian juga mereka, pimpinan, penyidik dan staf KPK gak mau jadi antasari azar kedua. Sehingga lebih memilih cari aman dengan pilih-pilih kasus. Kalau ada kasus yang dikira membahayakan, tinggalkan, meskipun itu penting. Kembali ke kader Demokrat yang korupsi tadi. Ini menunjukkan bahwa pengurus serta kader partai berlambang bintang Mercy itu tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Perkataannya bilang katakan tidak pada korupsi, tapi kelakuannya nyolong duit negara juga. Hal ini yang kemudian membuat Partai Demokrat ditinggalkan pemilih. Perolehan suara partai tersebut benar-benar turun drastis. Dari yang awalnya mendapat suara 20,4% suara pada pemilu 2009 menjadi 10,19% pada pemilu 2014. Terlihat di situ nyaris setengah pemilih Partai Demokrat hilang. Benar-benar menjadi pukulan telak bagi kader partai berwarna biru itu kalau mereka berpikir, bukannya berbenah atau melakukan introspeksi diri secara besar-besaran, kader Partai Demokrat masih juga merasa sok keren gitu. Terakhir, perolehan suaranya turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu 2019 lalu. Dan celakanya hingga kini kader partai itu tidak hentinya bikin masalah. Seperti yang dilakukan oleh AHY, memimpin Partai Demokrat dengan tangan besi alias tidak demokratis. Sudah jelas-jelas hasil Musda Jatim yang terpilih sebagai ketua DPD adalah Bayu Erlangga. Malah yang dia lantik Emil Dardak. Begitupun dengan hasil Musda DPC Partai Demokrat Samarinda Kaltim. Yang terpilih sebagai ketua adalah Ahmad Sukamto, tapi yang ditunjuk oleh AHY adalah orang lain. Ujung-ujungnya banyak kader meninggalkan partai yang didirikan pada 2001 itu, persis seperti Partai Umat yang ditinggalkan oleh umatnya sendiri secara berjamaah. Cadas. Teranyar masalah yang muncul, usut punya usut Bupati Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak yang kabur ke Papua Nugini. Beberapa waktu yang lalu itu ternyata kader Partai Demokrat Vergoso, alias dia anak buah AHY. Sebelumnya kepala daerah yang juga menjabat sebagai wakil ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah oleh KPK. Tidak pelak ia pun kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. KPK juga sudah mengeluarkan surat pencekalan agar Riki tidak kabur ke luar negeri. Ega taunya sudah kabur ke negara tetangga Papua Nugini.
Sekarang tidak hanya KPK sih yang memburunya, tapi polisi juga berusaha untuk menciduknya. Untuk diketahui, si Ricky ini awalnya mau dijemput paksa oleh KPK, namun informasi itu bocor duluan, sehingga ia memutuskan untuk kabur ke Papua Nugini melalui jalur tikus. Artinya apa? Besar kemungkinan ia masuk ke negara tetangga itu tanpa melalui prosedur yang benar. Kelakuan kader Partai Demokrat memang mantap. Sudah korupsi, gak mau bertanggung jawab. Kabur ke negara orang secara ilegal pula. Wajar bila kemudian AHY nyari teman koalisi kesana kemari gak dapat-dapat. Bagaimana menurut Anda? Kalau kita lihat kayak gini, tanda tangan ini mencurigakan. Bukan tanda tangan asli dari para pemohon. Tulisannya... Ya, itu tanda tangan asli yang mulia. Masa? Kami memakai tanda tangan digital. Hah? Kami Tanda tangannya kok begini, apa nggak ditandatangani satu orang ini? Benar, kalau Anda dicek ini tanda tangan palsu, loh ya, bisa dipersoalkan loh. Gugat Undang-Undang IKN, ketahuan palsukan tanda tangan, akhirnya terkencing-kencing. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Coba pikirkan apa yang akan kalian bilang tentang mahasiswa? Kalau zaman now mendengar kata mahasiswa pasti akan teringat dengan demo. Nama mahasiswa sekarang agak rusak karena ulah segelintir dari mereka yang suka demo tak jelas, kadang disertai dengan kerusuhan anarkis. Tidak dapat dipungkiri kalau sebagian mahasiswa suka mencicipi enaknya politik. Makanya mereka kerap mempolitisasi sesuatu hingga lanjut ke demo. Bahkan publik meyakini mereka adalah pion dari elit politik untuk menekan pemerintah. Kalau demo membuat nama mahasiswa jadi agak jelek, maka kelakuan licik sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung membuat kita semua geleng-geleng kepala. Mereka benar-benar bernyali gede sekaligus dungu minta ampun. Mereka adalah M. Yahikul Haka Gunadi, Huriah Aina Mardiah, Ajkas Depri Aryando, Raffi Muhammad, Dia Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto. 6 orang mahasiswa menggugat Undang-Undang IKN. Maka yang menerima gugatan itu lantas curiga dengan tanda tangan di berkas pemohon gugatan. Rupanya tanda tangan yang tertera di berkas berbeda dengan tanda tangan asli sesuai nama pemohon. Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini saudara tanda tangannya betul atau tanda tangan palsu ini? Kalau kita lihat, tanda tangan ini mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari para pemohon, kata Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Awalnya para pemohon mengaku tanda tangan dalam berkas yang mereka ajukan itu asli. Coba kita lihat di KTP Dia Karisna, tanda tangannya beda antara di KTP dan di permohonan. Gimana ini Dia Karisna? Mana Dia Karisna?